Halo warga ekonomi, selamat datang di Ruang Dengar Ekonomi episode kedua. Ruang ngobrolnya masih aktif ekonomi yang siap bahas berbagai isu hangat yang berada di EPW. Nah, kali ini kita bakal bahas isu yang hangat yang lagi ramai, mulai dari program makan bergizi gratis MBG tentunya, penyaluran dana 200 triliun ke bank. Kita bakal lihat gimana kebijakan ini berjalan dan apa dampaknya bagi masyarakat dari sudut pandang mahasiswa tentunya. Nah, di samping saya ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa gitu ya, teman-teman. Ada Pres kita, Pres Kamal. Nah, bagaimana Pres Kamal kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya? Gimana Kang Geo, sehat? Alhamdulillah, Pres. Nah, di sini kita bakal membahas ada dua pembicaraan ya, Pres. Yang pertama-tama itu tentang MBG gitu, Pres. Yang kedua tentang penyaluran dana 200 triliun ke bank. Nah, menurut Pres Kamal, kemana sebenarnya arah kebijakan Indonesia saat ini gitu, Pres? Di MBG ini, Pres. Baik. Terkait MBG ataupun makan bergizi gratis gitu ya. Sebenarnya secara pengertian MBG ini sebenarnya dasarnya adalah ketika dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 dan juga pasal 28H yang menjamin hak atas kehidupan yang layak. Lalu program makan bergizi gratis ini adalah hadir sebagai solusi untuk akhirnya berbicara kemajuan pangan ataupun berbicara terhadap lebih menelaah terhadap gizi di dalam masyarakat begitu, khususnya terhadap anak sekolah juga kelompok rentan. Lalu juga sebenarnya terkait konsep yang dibangun dalam MBG ini, yang pertama adalah keadilan sosial dan juga gizi yang seimbang. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap anak dan juga kelompok rentan, juga kan disoroti MBG ini disiapkan juga ibu hamil ataupun ibu menyusui begitu kan. Juga yang selanjutnya adalah penguatan terhadap pangan lokal begitu kira-kira. Nah, apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah cukup menjawab gitu, Pres, kebutuhan masyarakat atau justru hanya sebatas janji populis gitu? Nah, sebenarnya gini Kang, terkait secara konsep yang dibangun pemerintah itu di MBG sebenarnya sangat mulia begitu. Karena sudah tercantum landasannya ada juga di undang-undang tadi yang saya sudah sebutkan. Ya. Berbicara hak yang menjamin atas kehidupan yang layak begitu kan. Juga tujuannya itu adalah memfokuskan bagaimana caranya anak-anak sekolah dari SD juga sampai SMA itu lebih lebih terbutuhi gitu ataupun lebih terpenuhi dalam dalam segi gizi. Makanya kan akhirnya setelah akhirnya berbicara gizi, kita sudah pastikan bahwa pemerintah hari ini berarti melihat daripada SDM yang ada di Indonesia begitu. Juga yang disoroti kan terkait ibunya begitu. Sumber daripada nutrisi yang akan diberikan kepada anaknya. Sebenarnya ini kan programnya jangka panjang untuk akhirnya menunjang Indonesia Emas 2045. Nah, kalau misalnya kita telaah itu lebih dalam terkait program makan bergizi gratis, itu bagi saya konsepnya sangat bagus, juga tujuannya sangat mulia. Nah, tapi berbicara MBG ini ketika di lapangan banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Ya. Kebiasaan pemerintah Indonesia itu di dalam konsep juga di dalam tujuan nggak diragukan lah. Cuma di dalam implementasi juga di dalam menjalankan program tersebut itu banyak sekali akhirnya permasalahan. Contoh mungkin yang Kang Geo ketahui apa?
permasalahan-permasalahan yang ada di MBG begitu. Mungkin menurut saya yang saya ketahui gitu ya Pres, yang saya ketahui ketika program MBG ini berjalan, tidak ada penanggung jawab gitu Pres yang melapor kepada pusat begitu, seperti penanggung jawab di keuangannya gitu Pres. Soalnya kekurangan di sana banyak, misalkan sekarang tempat MBG-nya yang disewakan itu dipatok dengan harga yang cukup mahal gitu Pres. Jadi ladang kesempatan. Nah, kurang pandangan saya, menurut saya kurang pantauan kalau lebih arah ke sana sih, Pres. Nah, ya betul. Juga ya satu sisi banyak juga yang keracunan kan. Ya, Terus juga sebenarnya gini, yang menjadi persoalan itu adalah ketika apa yang sudah dirancang itu tidak bisa diimplementasikan dengan ya, baik dan benar begitu. Tadi betul apa yang dibilang Kang Geo terkait pengawasan, terkait transparansi anggaran begitu itu tidak terbuka. hmm, Nah, itu yang menjadi persoalan utama adalah ketika berbicara kepercayaan publik begitu ya, kan. betul, betul. Akhirnya sebenarnya kalau misalnya dirunut dari awal itu ada juga beberapa tahapan yang harus dilakukan, berbicara dapurnya begitu kan. Terus juga MBG juga harus disadari bahwa menambah lapangan pekerjaan Ya, begitu kan. betul, betul. Cuma kan satu sisi ketika akhirnya apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dijadikan tujuan bersama di program MBG, tapi ketika berjalannya regulasi ataupun mekanismenya itu banyak sekali kekacauan begitu. Betul, Mas. Contoh misal hari ini berbicara dapur itu kan sudah ada standarnya. Ya, Itu dapurnya harus luasnya berapa, berbicara ya, kebersihan, berbicara alat, juga higienis dan lain-lain itu kan ada sebenarnya regulasinya di sana. Cuma kan banyak akhirnya oknum-oknum nakal yang ibaratnya mengakali ya, pembuatan dapur ini agar agar memenuhi standarisasi tapi ada yang dikurangi begitu. ya, betul, betul, Itu Mas. kan masih banyak lah orang-orang kita tidak bisa dipungkiri untuk akhirnya mengambil jalan pintas begitu. Ya, betul, betul. Nah, jadinya ketika akhirnya berbicara higienis dan lain-lainnya itu patahnya di sana. Akibat kalau misalnya saya telah lebih dalam itu karena adanya miss terkait pengawasannya begitu. Ya, Pengawasan satu sisi bagi saya harus tegas. betul, Mas. Pun ketika regulasinya sudah ditetapkan, apa saja yang menjadi kriteria di sana ya harus dijalankan. Ya, Cuma kan kebiasaannya orang-orang di kita itu pengen cepat, ya, pengen betul. cepat beres tanpa melalui mekanisme yang ribet ataupun bertele-tele begitu kan. Itu yang akhirnya menjadi satu persoalan. Kalau misalnya berbicara konsep, berbicara tujuan, saya sangat mendukung. Karena jelas untuk akhirnya berbicara ekonomi pangannya ada, juga menambah lapangan kerjanya ada, juga memperhatikan SDM yang sedari dini dari sekolah sampai SMA itu diperhatikan secara gizi. Betul, Itu sangat betul begitu. Cuma kan satu sisi yang akhirnya menjadi persoalan dan juga realitas di lapangan itu yang menjadi selalu menjadi permasalahan yang ada di pemerintahan Indonesia begitu. Pun yang pertama banyak daerah-daerah yang belum memiliki rantai pasok pangan lokal yang stabil. Lalu juga sekolah-sekolah di daerah tertinggal itu kesulitan menjaga standar gizi karena keterbatasan fasilitas dan juga logistik. Dan juga anggaran MBG ini seringkali terserapnya tidak merata. Ya, betul, betul. Nah, juga yang selanjutnya sebagian besar petani lokal tidak dilibatkan sebagai penyedia bahan pangan. Nah, ini kan yang miss daripada tujuan. Kalau misalnya daripada tujuannya itu adalah penguatan ketahanan pangan lokal, artinya pemberdayaan ekonomi di lapangan itu dekat-dekat dapur ataupun tiap kota di daerah itu harusnya berjalan dengan baik dan benar begitu. Artinya gini, misal ada petani lokal yang menjadi permasalahan di Indonesia ini kan berbicara petani ataupun berbicara orang-orang berkebun itu seringkali ketika hasil panennya dan sudah ada hasil panen itu didistribusikannya sangat tidak jelas ataupun harga di lapangan itu yang tidak stabil. Nah, dengan program inilah seharusnya
itu menjadi stabil Ya. dan juga menjadi lebih kuat. Artinya secara distribusi daripada petani-petani lokal, juga perkebunan lokal itu diambil ke sana begitu, ataupun peternak begitu kan, ada telur dan lain-lain. Itu dijadikan secara ekonomi yang baik begitu. Ya, benar-benar. Dengan melibatkan petani-petani lokal ataupun UMKM-UMKM di daerah kota dan masing-masing begitu kan. Akhirnya diambil ke dapurnya untuk akhirnya pembelian secara tetap, itu harusnya menaiki untuk akhirnya mendukung ekonomi di Indonesia. Ya, benar-benar. Nah, tapi kan yang menjadi permasalahan itu ketika harga yang dianggarkan di dalam MBG ini kadangkala tidak masuk ataupun kadangkala tidak transparan. Benar-benar. Misal dari atasnya 15.000 sampai bawahnya kan berapa begitu. Ya. Nah, itu hal itu yang akhirnya harus kita kritisi, harus kita awasi bersama untuk sama-sama memperbaiki MBG ini begitu. Ya. Pun akhirnya banyak sekali kasus keracunan. Kalau misalnya saya melihat secara persentase angka itu memang kecil secara persentase. Cuma kan tetap orang yang keracunan itu adalah anak bangsa kita. Ya, benar sekali. Itu yang menjadi persoalan. Masa analogi sederhananya begini, ketika akhirnya program ini belum dijalankan dengan baik begitu, masa anak bangsa kita dijadikan kelinci percobaan begitu kan, dengan apa konsekuensinya keracunan, enggak lucu juga gitu. Itu yang menjadi akhirnya, kalau misalnya saya kritisi kebijakan pemerintah hari ini, seharusnya pemerintah itu bisa menelaah lebih dalam ketika akhirnya ibaratnya uji coba lah, uji coba. Nah, hal ini kan seharusnya tidak juga selayaknya diuji cobakan dulu di dalam anak-anak bangsa kita begitu. Tapi kalaupun kalau misalnya saya lihat ya mending di pemerintahannya itu sendiri begitu. Ketika akhirnya dicobakan ataupun di sekolah mana gitu kan, akhirnya diuji cobakan. Ini kan enggak gitu loh. Jadinya ya saya melihat bahwa ketika persoalan-persoalan ini seharusnya bisa ditepis ataupun bisa diantisipasi di luar daripada teknis ini begitu. Ya, benar. Mungkin gitu Bang. Ya, begitulah teman-teman jawaban dari press kita ya, tanggapannya cukup jelas sekali ya. Mungkin lanjut lagi ya press. Dari pembicaraan tadi gitu ya press, seberapa penting menurut Pres Kamal ini mahasiswa memahami tentang isu-isu ekonomi nasional gitu, seperti ini gitu Pres? Kalau saya kira ya MBG adalah aspek ekonominya begitu kan. Saya kira yang harus dipahami oleh mahasiswa ketika akhirnya kebijakan ini sudah dijalankan, ya kita awasi bersama begitu untuk akhirnya mencapai tujuan tersebut. Saya kira sangat bisa akhirnya ketika mahasiswa ini dijadikan tim pengawas MBG begitu. Misal kita melihat di Universitas Islam Bandung ada 10 fakultas yang akhirnya saya kira ini bisa dijadikan dapur begitu. Ya, benar. Karena satu sisi begini, berbicara ilmu ekonomi, itu ketika misal saya manajemen operasional, itu kan diajari juga ada bahwa teori yang ada di program ilmu rumpun di ekonomi ataupun di manajemen itu yang mengatur daripada struktur pangan dari awal sampai akhir begitu, dari input ke output ataupun daripada dari gudangnya kayak gimana begitu kan. Terus juga ketika dipasaknya harus berapa lama, itu kan masuk kepada misal kedokteran, kesehatan ataupun kepada fakultas-fakultas yang akhirnya punya rumput ilmunya ke arah sana begitu. Terus juga di teknik, saya kira di teknik pun akhirnya berbicara daripada pembuatan dapur, terus juga berbicara sterilisasi ataupun alat-alat yang lain itu juga kan masuk begitu. Nah, saya kira mahasiswa pun akhirnya sakit layak akhirnya dikasih posisi ataupun layak dikasih panggung untuk akhirnya sama-sama kita awasi begitu. Karena yang saya yakini bahwa
mahasiswa hari ini juga dilengkapi dengan rumpun ilmunya masing-masing, ada juga untuk mengarah ke sini begitu. Mungkin seperti itu. Mungkin begitu ya, Pres. Nah, itu teman-teman jawaban dari Pres kita ya. Jadi secara tidak langsung si mahasiswa ini dapat berperan gitu ya, Pres, di case-case yang terjadi seperti tadi, kurangnya transparansi, kurangnya pengawasan terhadap makan bergizi ini. Jadi si mahasiswa ini teh dapat berperan gitu, Pres, Betul. dapat tanggung gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Juga sebenarnya gini, apa terkait kritisnya ya, terkait kritisnya terhadap MBG secara epistemologi itu paradigma bantuan versus kemandirian begitu. Ya. Akhirnya gini, kenapa akhirnya MBG ini menggunakan bantuan begitu? Bantuan makanan gizi gratis kan gitu ya. Harusnya sebenarnya pemerintah hari ini bukan akhirnya terfokus dalam, saya kira narasi-narasi ataupun diksinya harus juga coba dirubah begitu. Karena saya kira akhirnya akan menimbulkan efek domino kepada masyarakat. Ini terus-terusan perlu bantuan begitu. Harusnya kan ibaratnya pemberdayaan gitu loh. Artinya masyarakat hari ini pun harus juga ibaratnya dicekoki diksi-diksi yang akhirnya bisa diterapkan ataupun bisa dicerna oleh masyarakat, itu bukan hanya bantuan gitu loh, tapi diberdayakan. Karena sesuai daripada tujuan ataupun secara konseptual MBGI juga kan tadi yang saya sudah sebutkan bahwa berbicara ekonomi pangan lokal begitu kan. Terus juga tujuannya bagus kok begitu. Ya, tapi benar-benar. kenapa harus akhirnya bantuan begitu yang dijadikan diksinya begitu kan. Artinya masyarakat di sini diposisikan sebagai penerima, bukan pelaku aktif dalam pembangunan pangan. Hal ini kan akhirnya yang harus dirubah untuk akhirnya tidak menjadi memperkuat budaya ketergantungan dan melemahkan kedaulatan pangan rakyat begitu. Juga yang kedua itu berbicara struktural, sentralisasi dan ketimpangan. Kebijakan MBG ini masih berputar secara politik ya dan juga administratif karena banyak daerah-daerah yang belum ada dapurnya. Karena juga kalau misalnya melihat orang-orang yang sudah SPPG begitu kan, orang-orang yang dilatih untuk menjadi komandan dapur ataupun kepala dapur itu belum terakomodir semua begitu. Nah, hal ini kan yang akhirnya harus coba kita telaah, harus coba kita kritisi walaupun program ini baru dijalankan begitu. Bukan menjadi alasan pemerintah ketika baru menjalankan program itu mewajarkan hal-hal ini terjadi. Lalu juga berbicara ekonomi dan politik. Program sosial besar seperti MBG ini sangat mudah dijadikan alat politik elektoral begitu. Ya. Tanpa transparansi anggaran yang jelas, tanpa pengawasan publik yang jelas, MBG bisa berubah menjadi komoditas politik. Kenapa? Karena ketimbang instrumen kesejahteraannya banyak menjadi persoalan di arah sana begitu. Hal ini juga berpotensi akhirnya menggerus kepercayaan publik dan juga melemahkan legitimasi kebijakan sosial negara. Mungkin itu yang menjadi akar permasalahannya begitu. Yang pertama mungkin tadi ya ketergantungan pangan nasional, juga secara pemahaman dan secara budaya juga saya kira itu yang akhirnya menjadi permasalahan kepada masyarakat. Benar-benar. Nah, yang selanjutnya mungkin Pres ya, bagaimana gitu Pres tanggapan terkait program makan bergizi gratis ini yang mempunyai pro kontra dan kasus keracunan seperti terjadi case-nya di suatu daerah kemarin gitu Pres. Bagaimana gitu Pres pro kontranya menuai kasus keracunan kemarin? Nah, kalau misalnya ngomongin keracunan, pro kontranya tadi mungkin sedikitnya sudah saya singgung, bahwa yang harus dibenahi itu adalah ketika misal kriteria dapurnya kayak gimana, terus tata cara mempersiapkan hidangan, itu kan ada juga ilmu-ilmunya. Kita kan nggak mungkin ketika akhirnya ini akan dihidangkan jam 12 misalnya. Kita kan ada juga regulasinya untuk akhirnya dimasaknya jam berapa. Terus suhunya kayak gimana. Terus ketika dimasukkan kepada alatnya itu harus ditunggu beberapa menitnya. Itu kan
harus sepenuhnya dijalankan. Hmm. Ketika akhirnya ada satu aja yang nggak dijalankan, ya bisa mengakibatkan keracunan. Entah daripada higienisnya daripada dapur tersebut, ataupun daripada makanannya, ataupun cara pembuatannya begitu. Itu yang harus akhirnya sama-sama kita awasi. Juga di bagian dapur pun saya kira harus lebih diperhatikan begitu. Hal-hal itu yang harus dirunutkan begitu, harus juga dilakukan dan wajib rasanya. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, Pres. Sebenarnya sudah sedikit menyinggung tadi juga, Pres, dari jawaban Pres Kamal sendiri. Ya, apa yang perlu diperbaiki agar program MBG benar-benar efektif dan tepat sasaran gitu, Pres? Sedikit lebih mendalam lagi. Sebenarnya tadi dia sudah menyinggung. Yang harus diperbaiki terkait pengawasannya, terkait regulasi apa saja yang sudah menjadi regulasi di sana ya wajib dilakukan. Artinya pengawasannya harus lebih ekstra begitu. Juga berbicara anggaran ataupun berbicara transparansi kepada publik itu saya kira harus dibenahi untuk akhirnya berbicara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu juga terkait tujuan ataupun terkait sekolah-sekolah itu ada juga kemarin kalau misalnya saya tidak salah di Bandung ada sekolah swasta yang akhirnya dapat bantuan MBG begitu. Padahal di sana orang-orangnya ini diantar pakai mobil-mobil mewah begitu kan. Benar. Terus juga anaknya malah bertanya kepada orang tuanya, kenapa akhirnya saya mendapatkan MBG, apakah orang tua saya sudah tidak mampu ataupun apa. Itu kan sebenarnya harus juga dilihat begitu. Artinya program ini ketika tujuannya baik, terus sasarannya pun harus tepat begitu. Benar. Itu kan juga harus dipikirkan terkait sasarannya. Sebenarnya sudah jelas lah apa yang menjadi sasaran pemerintah, tapi kenapa akhirnya masih ada miss begitu di sana. Itu kan yang saya kira pemerintah ini juga gak bodoh kok. Benar. Tapi kenapa di lapangan masih ada banyak permasalahan seperti itu. Mungkin itu yang benar-benar harus dikritisi dan direkomendasikan begitu. Ya, mungkin begitu ya teman-teman dari pertanyaan berikut. Bagaimana apa yang mungkin bisa diperbaiki dari program benar-benarnya terkait regulasi, transparansi, harus jelas dan dijalankan gitu. Nah, ada sih sedikit keresahan dari saya sendiri gitu ya, Pres. Ketika sekarang program makan bergizi ini dibagikan secara sama rata dan menunya sama, Pres. Nah, bagaimana ke anak-anak yang punya keterbutuhan khusus dalam makan tersebut? Sedangkan menunya itu disamakan gitu, Pres. Bagaimana itu, Pres? Contoh apa? Kayak orang yang ketika case-nya itu terjadi ketika anak ini dikasih makan daging nih. Sedangkan ada anak dari misalkan di kelas itu ada 20 orang, ada 5 orang anak yang tidak bisa makan daging. Nah, kan mereka tuh jadi gak bisa makan gitu, Pres. Nah, kebijakan buat mereka yang tidak suka terhadap makan tersebut, gimana gitu, Pres? Punya keterbutuhan khusus tidak boleh makan daging atau tidak boleh makan sayur atau gimana gitu, Pres? Ya, contoh bisa kayak yang alergi lah ya. Ya, alergi gitu. Ya sebenarnya kan saya kira di dalam sekolah, di ruang lingkup sekolah juga sepertinya sudah didata begitu kan. Ya. Akhirnya mana saja anak yang alergi, misal alergi udang, contoh misalnya saya alergi udang, saya tidak bisa memakan udang begitu kan. Ya misal sepertinya harusnya sudah ada di data lah. Di sekolah juga ketika data itu sudah ada terkait makanan misalnya apa saja yang ataupun berapa orang yang akhirnya mempunyai alergi dalam hal-hal tertentu ya tinggal dilaporkan saya kira ke dapur kan gitu. Siap. Ya sudah terjawab mungkin Pak seperti itu solusinya. Lanjut ke pembahasan terkait penyaluran dana 200 triliun yang ke bank. Menurut Pres Kamal sendiri, apakah langkah ini menunjukkan ke arah ekonomi yang sehat atau justru menimbulkan tanda tanya baru gitu? Terkait 200 T itu ya? Ya. Sebenarnya secara ilmu ekonomi itu sudah benar. Apa yang dilakukan Menteri Purbaya
menyalurkan uang yang pasif begitu kan, yang ada di Bank Indonesia sebesar 200 triliun untuk akhirnya diputarkan Ya. untuk memajukan ekonomi ataupun memajukan perputaran ekonomi di masyarakat. Juga sebenarnya kan gini, apa yang menjadi visi di tahun 2025 ataupun yang menjadi tujuan terkait kemajuan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 itu sebesar 5,2%. Makanya akhirnya muncullah solusi Menteri Keuangan Purbaya untuk akhirnya ngedrop uang ataupun mengambil uang yang pasif yang ada di Bank Indonesia sebesar 200 triliun untuk akhirnya disalurkan ke bank dengan tujuan itu memajukan perputaran masyarakat khususnya di bidang ekonomi yang sektornya real. Contoh kan seperti ini. Akhirnya bank-bank sentral ataupun bank yang diberi modal dari dana 200 triliun itu disalurkan oleh bank untuk akhirnya dipinjamkan kepada UMKM untuk akhirnya berbicara sektor real di masyarakat. Untuk harapannya adalah untuk bisa menekan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebesar 5,2% sebagai targetnya begitu. Mungkin kiranya gitu. Siap. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu, Pres. Dari dua isu tadi, mana yang menurut Pres Kamal paling perlu dikritisi oleh mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan publik ini, Pres? Sebenarnya kalau misalnya berbicara mana yang lebih penting, saya kira dua-duanya penting begitu. Sederhananya adalah ketika mahasiswa hari ini sudah mau melek terhadap apapun kebijakan daripada pemerintah, bagi saya itu menjadi langkah yang sangat baik begitu. Pun tadi terkait dana 200 triliun ini kan distorkan kepada bank dan juga harapannya ataupun tujuannya untuk akhirnya berbicara di UMKM begitu. Ya. Untuk akhirnya pelaku-pelaku UMKM yang ada di sektor real itu lebih terdorong lagi ataupun lebih berputar lagi uangnya untuk akhirnya berbicara jual belinya ataupun daya jual dan daya beli di pada masyarakat Indonesia. Tapi yang menjadi satu permasalahan kalau misalnya saya lihat begitu ya, bank-bank hari ini yang dikasih modal itu kebingungan memutarkan uang yang diberi modal daripada 200 triliun itu. Nah, artinya gini, ketika mungkin bisa dilihat Menteri Keuangan pada saat ini seringkali menyidak langsung kepada bank yang diberikan modal begitu. Saya kira saya melihat bahwa menteri ini pun, Menteri Keuangan hari ini ya bagus begitu. Artinya menteri hari ini ketika melakukan kebijakan tapi juga dimonitoring untuk akhirnya ke bank turun langsung untuk melihat perputaran uangnya sampai atau enggak. Tapi saya kira yang masih menjadi persoalan, yang masih menjadi permasalahan adalah ketika kepastian daripada bank itu nyampe nggak ke UMKM-nya begitu. Atau jangan-jangan kalau misalnya banknya nakal ini kan banknya nggak mau ribet, itu disalurkan kepada ya bukan UMKM ataupun peminjaman dan lain-lain begitu. Nah, seperti teman-teman ya, jawaban dari Pres kita cukup menarik. Ya, Pres boleh diminum terlebih dahulu, saking asiknya ngobrol jadi lupa minum, Pres. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Apa peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan ekonomi agar lebih berpihak pada rakyat gitu? Ya, apa peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan ekonomi agar lebih berpihak kepada rakyat? Sebenarnya untuk akhirnya melihat kebijakan-kebijakan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah, contoh yang tadi 200 triliun ataupun berbicara Danantara, saya menyinggung sedikit Danantara. Saya kira Danantara ini yang saya kira yang benar-benar harus diawasi begitu. Karena
Danantara ini melibatkan uang yang sangat besar. Berbicara investasi Ya. di Danantara itu kan harus dipikirkan juga apa yang menjadi alat-alatnya, apa yang menjadi proyeknya untuk akhirnya eh, mendukung ataupun akhirnya menghasilkan uang yang lebih banyak begitu. Itu kan karena Danantara ini kan sudah memotong dividen daripada BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Ya. Dividennya itu disetorkan dulu kepada Danantara untuk akhirnya diputarkan kembali untuk proyek-proyek strategis nasional, dan harapannya adalah ketika Danantara ini berhasil bisa bisa memperingan anggaran ataupun APBD ataupun APBN pemerintah begitu. Nah, saya kira yang harus benar-benar diawasi ini adalah Danantara, karena saya kira melihat Danantara hari ini itu karena melibatkan uang yang besar, terus juga pengawasannya saya kira minim, terus juga berbicara proyek-proyek yang dilakukan Danantara tidak bernilai ekonomis. Kalau misalnya satu bulan 2 bulan ke belakang di Tempo juga dikatakan bahwa proyek-proyek yang dilakukan Danantara ini tidak bernilai ekonomis. Nah, saya kira kan ini yang menjadi eh, permasalahan begitu. Nanti ke depan hari bisa menjadi bom waktu begitu. Bisa jadi korupsi besar-besaran dan antara ini. Makanya saya kira eh, ketika hari ini mahasiswa melek terhadap apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, itu bagi saya sudah menjadi satu hal yang bagus begitu. Selanjutnya gitu, Pres, bagaimana organisasi kemahasiswaan ini seperti BEM bisa ikut terlibat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah? Terkait apa? Terkait ini, bagaimana gitu, Pres, organisasi kemahasiswaan seperti BEM bisa ikut terlibat nih dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah ini? Nah, saya kira kan BEM ataupun organisasi apapun akhirnya yang berbicara kepada kemahasiswaan juga seringkali lah membuat diskusi, membuat juga kajian. Akhirnya di dalam kajian itu pun kan benar-benar dikritisi lah. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi rekomendasi, itu ya disampaikan begitu. Saya kira hari ini organisasi kemahasiswaan, baik BEM ataupun yang lainnya, itu sudah pintar lah begitu. Pintar itu dalam artian memainkan media sosial, memainkan propaganda-propaganda yang akhirnya dibuat oleh pada organisasi tersebut. Juga akhirnya kan sebenarnya tujuannya untuk lebih menginformasikan kepada masyarakat luas begitu. Saya kira ketika sudah dibuat kajian akademiknya, analisisnya, juga jurnal dan lain-lain, itu kan sudah banyak dilakukan lah. Terus saya kira tinggal dipublishkan gitu, untuk akhirnya sama-sama mencerdaskan masyarakat, saling mencerdaskan mahasiswa juga begitu. Saya kira berbicara mencerdaskan ini bagian daripada seluruh elemen daripada masyarakat, elemen daripada mahasiswa untuk sama-sama akhirnya memberitahu, memberikan informasi yang benar begitu kan, untuk sama-sama kita kawal, untuk sama-sama kita, misal ada pun beberapa kebijakan yang akhirnya tidak dalam positioning kebermanfaatan kepada masyarakat, ya kita lawan begitu, untuk sama-sama akhirnya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada satu kebijakan yang tidak mendukung kepada kebermanfaatan masyarakat, juga disuarakan kajian akademiknya begitu. Betul. Akhirnya kan ketika sama-sama kita ketahui, sama-sama kita sudah tahulah apa yang menjadi persoalan, saya kira itu bentuk daripada sama-sama kita mengawal apa yang kita perjuangkan dan juga apa yang menjadi persoalan di Indonesia begitu. Mungkin begitu. Oh, siap betul. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah sampai di akhir pada pertanyaan yang tadi gitu, Pres. Ya begitu pentingnya ketika mahasiswa aktif butuh kesadaran terkait isu-isu gitu ya, Pres. Nah, mungkin sebelum penutupan ada nih salam-salam atau pesan-pesan, quotes atau apapun itu dari Pres Kamal biar memantik si mahasiswa ini
lebih tertarik gitu akan pentingnya gitu kita tuh mengkaji isu-isu ya Pres. Saya kira mahasiswa hari ini pun harus juga melek terhadap masyarakat sekitar begitu kan, karena juga Tan Malaka pernah bilang bahwa jika orang yang berpendidikan itu merasa lebih tinggi daripada masyarakat dan tidak juga mau melakukan kerja-kerja konkret dan juga tidak bisa memberikan kebermanfaatan langsung terhadap masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu dihapuskan begitu. Mungkin itu. Mantap sekali Pres. Nah, alhamdulillah ya Pres, pembahasan kali ini udah cukup gitu ya Pres. Waktu terbatas mungkin, tapi diskusi sangat mencerahkan gitu Pres, dari pembahasan tadi, dari program MBG hingga dana triliunan. Satu hal yang jelas gitu Pres, setiap kebijakan punya konsekuensi dan kita sebagai masyarakat, terutama mahasiswa, sebagai agent of change wajib mengawalnya gitu ya Pres. Itu dia pembahasan kita di Ruang Dengar Ekonomi kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru bagi kita semua sebagai mahasiswa ekonomi yang aktif dan kritis. Jangan lupa isi kuesioner yang ada di bawah link ini sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan podcast Ruang Dengar Ekonomi. Sampai jumpa di episode Ruang Dengar Ekonomi berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Ya, terima kasih Pres. Mungkin Siap. siap. See you.